Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke fungsi logaritma? Tidak ada ya. Oke. Ini yang kemarin. Sorry, udah kelihatan layar saya, maaf. Sudah, Pak. Oke ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, saya mau masuk ke fungsi logaritma. Oke ya, kemarin saya sudah tahu kalau saya punya fungsinya monoton, saya punya karena eh, fungsi eksponensial, fungsi eksponen itu monoton, maka fungsinya bisa saya buktikan dia injektif. Artinya fungsi eksponen fx sama dengan b pangkat x ini untuk b-nya positif dia mempunyai inverse. Oke ya. Secara grafik itu mudah sekali. Kalau secara grafik mudah sekali. Kenapa? Saya masih ingat kalau secara grafik, saya gambar di atas saja atau di sini lah. Nanti bahasanya ke atas. Kalau secara grafik mencari inverse gampang ya, walaupun belum tentu fungsi. Mencari inverse gampang. Ini udah belum? Draw, oke. Jadi mencari inverse mudah sekali. Jadi kalau saya punya ini X, ini Y. Kalau misalkan saya punya ini adalah Y sama dengan Fx. Mencari fungsi inverse apa? Mencari fungsi inverse hanya mencari apa? Ya tinggal dibalik aja. Jadi sekarang X-nya fungsi dari Y. Makanya kalau kamu kemarin lihat kan ini nih, lihat. Nih, ya kan? X-nya dijadikan fungsi dari Y kan? Jadi X-nya harus kamu jadikan fungsi dari Y. Kalau ini, ya pada akhirnya ini berubah jadi ini berubah jadi 0,0-nya tetap. Kamu kira-kira ini berubah nanti pada akhirnya menjadi grafik apa? Berubah menjadi grafik ini ya. Gitu ya. Dan cara yang sama potongan ini nanti kira-kira di sini jadi apa? Setelah X-nya ke atas, ya tentunya dia akan menjadi ini. Nah, mungkin satu hal yang saya lupa kemarin, ketika saya punya fungsi yang seperti ini, dia kan sebenarnya fungsinya ini nggak monoton ya, dia turun, udah gitu naik. Kalau fungsinya cuma naik doang, saya sudah tahu kemarin ada yang ngomong bahwa dia pasti injektif. Oke ya, kalau monoton turun atau monoton naik. Nah, ini kan tidak monoton turun, monoton naik ya. Tapi, nah ini tapinya, saya bisa membatasi domainnya. Contohnya, domainnya saya batasi sekarang dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Maka begitu saya batasi domain ini, maka fungsinya inverse-nya itu adalah sebuah fungsi. Kenapa? Karena sekarang saya punya fungsi yang monoton turun, cuman segini nih. Dan inverse-nya diberikan oleh apa? Inverse-nya diberikan oleh ini. Nah, itu harus kamu ingat ya, bahwa walaupun fungsi itu injektif, saya bisa buat dia punya inverse secara lokal, biasanya kita ngomong seperti itu. Dan cara yang sama, begitu saya batasi ini hanya dari sini sampai sini, yaitu ini, maka dia adalah fungsi yang monoton naik. Begitu fungsi yang monoton naik, maka dia punya inverse, tapi tentunya inverse lokal. Secara umum, fungsi x kuadrat itu tidak punya inverse. Tapi begitu saya batasi domainnya, contohnya untuk bilangan negatif, maka dia punya inverse-nya. Punya bilangan positif, maka dia injektif, satu-satu dia punya inverse dengan membatasi domain. Itu ya, yang kemarin saya agak lupa. Nah, udah gitu karena fungsi eksponen itu monoton, maka fungsi ini mempunyai inverse. Jadi kalau saya punya Y atau fx sama dengan 2 pangkat X, saya mau melihat X itu sebagai fungsi dari Y. Nah, fungsi dari Y ini nanti yang kita sebut adalah logaritma dengan basis 2. Ini 2 ya, 2 pangkat X, ini basis, ini sama juga, dan basis 2. Sehingga ketika saya punya 2 pangkat X sama dengan 8, maka di dalam logaritma itu diterjemahkan di dalam bahasa logaritma itu X, jangan lupa sekarang mencari pangkat karena X itu selalu pangkatnya. Jadi logaritma itu mencari pangkat. X itu adalah logaritma 8 dengan basis 2. Logaritma 8 dengan basis 2. Sehingga dengan cepat saya tahu logaritma 5 dari 1 ini adalah apa? Ini adalah apa? Ini mudah sekali, karena kalau saya lihat balikan ke fungsi asli, kalau saya balikan ke fungsi left, right, arrow, ini betul nggak sih? Oh, ada yang salah sih? Ada yang salah? Left, right.
Oh, betul. Kok nggak berubah sih? Gimana sih? Ya, jadi misalkan ini sama dengan berapa? Ini ya. Ini dalam bahasa eksponen ini akan berubah menjadi ekuivalen dengan apa? Ekuivalen dengan 5 pangkat berapa sama dengan ya. Bisa diperbesar layarnya sedikit. Oh, ya, terima kasih. Terima kasih atas masukannya ya. Oke, ini sudah cukup besar? Sudah, Pak. Ya, Makasih, Pak. siapa ini namanya Nona? Farah, Pak. Farah, oke. Terima kasih Farah. Nah, tentunya 5 pangkat tanda tanya dan 1 tanda tanya tentunya adalah 0. Kamu sudah belajar kemarin ya. Jadi nanti pada akhirnya kalau kamu bingung ini logaritma menjadi apa? Mudah saja. Kamu cari yang ekivalennya di bilangan di dalam dunia eksponen. Jadi kamu pindah dunia aja, mau eksponen atau logaritma. Eksponen susah, pindah ke logaritma. Logaritma susah, pindah ke eksponen gitu aja, bolak-balik ya. Jadi kalau misalkan Gx-nya itu adalah F inverse X yang adalah logaritma X dan basis B, dan Fx-nya adalah B pangkat X, kita sudah tahu ini ternyata adalah saling inverse. Kalau saling inverse adalah apa? Dulu waktu di SMA saya sudah tahu Gfx itu harus sama dengan X. Artinya apa? Artinya kalau saya punya saya kemarin di video ada nggak ya? Saya lupa ya. Kira-kira seperti ini ya. Kalau ini adalah fx, x dipetakan menjadi fx, maka dipetakan oleh g yang adalah inverse harus kembali ke titik awal. Kamu ngerti ya? Dengan cara yang sama ini fgx itu adalah apa? Fgx itu adalah apa? Misalkan ini saya punya petanya itu adalah g ini adalah f inverse. Jadi saya punya apa? Peta dari x ini tentunya adalah gx. Dari sini artinya apa? Gx, X dipetakan ini ya, dipetakan oleh F petanya kemana? Petanya itu balik lagi. Kalau dibalikin, dia harus masuk ke X lagi. Ya, karena saya sudah tahu inverse, dia pasti bilangannya tunggal. Oke ya, karena satu-satu. Jadi saya punya nanti berdasarkan ini, saya tinggal substitusi aja. F-nya adalah ini, G-nya adalah ini, maka saya punya log B pangkat X dan basis B itu tentunya adalah X, dan B pangkat log BX itu adalah X. Secara umum nanti yang akan kita bahas secara lebih tuntas tentunya nanti bukan ini, tapi yang tentunya akan kita bahas nanti yang akan lebih banyak kita bahas tentunya adalah ini. Logaritma ya, logaritma natural, yaitu logaritma dengan basisnya itu bilangan Euler. Jadi ini X dan B dari ininya. Basis dari ini basisnya ini mah logaritma B gitu. Dari X gitu ya. Yang nanti secara khusus kita lihat nanti bilangan dasarnya bukan 2 tapi E yang sekitar 2,7 sekian. Oke ya. Grafiknya kita udah lihat di ininya Power Soma. Saya mau lihat secara cepat. Tentunya apa? Tentunya kalau saya punya ini grafik ini 0,1 gitu ya. Ini Y sama dengan B pangkat X. Tentunya ini kasus apa? Kasus B-nya antara 0,1 apa lebih besar dari 1? Lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1. Ini kan contohnya 2 pangkat X kalau gini ya. 2 pangkat X contohnya. Nah, kalau yang seperti ini maka logaritmanya adalah apa? Logaritma dengan B pangkat X. B pangkat X nanti logaritma seperti apa? Tinggal saya ini kan seolah-olah ini X, ini Y.
Ini saya cerminkan terhadap sumbu garis Y 9X. Garis mana? Garis ini. Ini lama lagi. Saya cerminkan terhadap garis ini. Oke ya, saya cerminkan terhadap garis itu, tentunya nanti saya dapat gambar apa? Gambar kira-kira seperti itu ya. Tentunya di sini apa? Ya 1 lah. Kan ini mencerminkan ini dari 1. Ini tentunya jadi 1. Oke ya, ini jadi X, maaf, ini jadi X, ini jadi Y. Hati-hati ya, karena ininya monoton naik, ya nanti ini pada akhirnya juga logaritma monoton naik. Tapi hati-hati, ketika saya punya yang ini, ketika saya punya Y sama dengan B pangkat X, dengan B-nya antara 0 sampai 1, ini yang saya anggap setengah pangkat X. Setengah pangkat X itu adalah 2 pangkat min X. 2 pangkat min X adalah refleksi Y sama dengan B pangkat X terhadap garis Y ya, yang adalah ini. Makin ke bawah. Ininya 1. Maaf, ininya 1. Jangan lupa, ketika saya punya ini, jangan lupa ya, jadi grafik Y dan B pangkat X itu bisa monoton naik, monoton turun, bergantung dari B-nya. Dengan cara yang sama, untuk logaritma juga bisa monoton naik atau bisa monoton turun, tergantung basisnya. Tergantung basisnya. Sehingga saya punya nanti, maaf ya, ini adalah apa? Ini adalah logaritma B dengan basis X ya. Ini sama, Y itu adalah logaritma B dengan logaritma X dengan basis B. Tentunya dengan B-nya antara 0 dan 1 ya. Antara B-nya antara 0 dan 1. Maka saya punya nanti, tinggal saya cerminkan saja terhadap ini. Tinggal saya cerminkan terhadap ini. Begitu saya cerminkan, nanti kira-kira saya dapat gambar grafiknya kira-kira seperti apa? Kira-kira gambar grafiknya seperti ini ya. Kok saya bingung? Ini dicerminkannya terhadap ini ya. Nanti dia harus melalui mencerminkan ini, kok lupa. Mencerminkan ini, dicerminkannya ini. Jadi begitu saya cerminkan, nanti hasilnya apa? Dia nanti harus melewati 1,0 juga. Tapi sekarang ini nanti menuju 0 di sini, maka dia akan menuju 0 di sini ya. Ininya 1. Ininya akan ke sana ya, kira-kira gitu. Gitu ya, ininya menuju 0. Nah, ininya akan gitu ya. Ini untuk ya logaritma. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya tinggal refleksi terhadap garis Y 9X ya. Secara gambar itu mudah sekali. Tapi hati-hati, logaritma itu nanti bisa monoton turun, monoton naik, bergantung dari nanti seperti fungsi eksponen ya. Monoton naik atau monoton turun bergantung dari B-nya, basisnya ya. Daerah asal domain, daerah asal domain mah gampang ya. Lihat logaritma ini, domainnya dari 0 sampai tak hingga ya. Sama seperti Y eksponen, dari 0 sampai tak hingga, maka domain dari ini ya range dari eksponen yang adalah 0 sampai tak hingga. Oke ya. Daerah hasil dari logaritma. Daerah hasil dari logaritma. Ya lihat aja domainnya ini. Domainnya ini seluruh real. Maka range-nya ini ya seluruh real. Ini akan terus turun sampai minus tak hingga, dia akan terus naik sampai plus tak hingga. Dan cara yang sama yang ini ya, dan cara yang sama yang ini. Kamu coba cari sendiri, kamu coba lihat sendirilah. Bisa lah, saya pikir. Nah, oke ya, udah gitu saya mau masuk ke sifat logaritma. Sifat logaritma, nah ini bagus sekali ya, sifat logaritma ya. Kenapa? Kalau kamu ingat dulu waktu belajar waktu tingkat SMP, kamu sudah tahu ada yang namanya urutan operasi ya. Kamu sudah tahu ada yang namanya urutan operasi. Urutan operasi itu yang paling pertama apa? Kurung. Yang kedua yang harus kamu ikuti kalau ada peroperasi, pangkat. Yang ketiga yang harus kamu ikuti perkalian atau pembagian. Ini sama ya, tingkatnya sama. Keempat adalah apa? Keempat adalah penjumlahan atau pengurangan. Ya. Nah, yang luar biasanya apa? Dari logaritma ini ternyata logaritma dari X kali Y, perkalian dari X kali Y, lihat, kamu perkalian ini dia diubah menjadi penjumlahan. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau kamu log dari 50, itu sama dengan log 5 ditambah log 10. Log 50 itu log 5 ditambah log 10.
Kamu lihat ada penurunan hierarki dari tadinya perkalian nih, perkalian pembagian, hierarki ketiga, dia berubah menjadi hierarki keempat. Tentunya penjumlahan di logaritma ya. Kalau ini perkalian di XY, ini penjumlahan di logaritmanya ya. Dan ternyata ini terkait dengan apa? Terkait dengan sifat B pangkat X dikali B pangkat Y itu sama dengan B pangkat X plus Y. Kenapa? Ini itu apa? Ini itu apa? Logaritma itu adalah apa? Itu mencari B pangkat sesuatu yang hasilnya adalah perkalian dua buah bilangan. B pangkat sesuatu yang adalah perkalian dua buah bilangan. Pangkat dari B sehingga hasilnya adalah perkalian dua buah bilangan. Jadi kalau saya punya perkalian dua buah bilangan, bagaimana hubungan pangkatnya? Pangkat dari perkalian bilangan dengan basis B itu adalah penjumlahan pangkatnya. Ya ini penjumlahan pangkat, kamu lihat. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Dengan cara yang sama untuk nanti dibagi Y. Ini akan menjadi log BX dikurangi log BY. Itu identik dengan apa? B pangkat X dibagi B pangkat Y sama dengan B pangkat X dikurangi Y. Karena apa? Nanti X dibagi Y. Mencari pangkat dari B pangkat sesuatu dengan pembagian dari dua buah bilangan. Pangkatnya seperti apa? Pangkatnya adalah pengurangannya dong, karena kamu nanti dapat X dikurangi Y. Ingat, ketika logaritma saya bicara tentang pangkatnya saja. Ketika logaritma saya bicara dengan pangkatnya ya. Ini nanti kurang, kamu tahu juga dengan cara yang sama nanti log B dari X pangkat Y. Ini berubah menjadi Y kali B log X ya. Dengan cara yang sama, nanti saya punya logaritma B dari X pangkat Y ini akan menjadi Y dikali logaritma Y dikali logaritma B dengan X gitu ya. Jadi kalau kamu lihat di sini lagi, dia pemangkatan, lihat pangkat, dia turun tingkat tuh. Jadi perkalian, Y dikali ini. Bagus sekali ya. Bagus sekali ya. Makanya sifat logaritma itu menyederhanakan. Dia turun satu operasi. Kalau kamu perkalian berubah menjadi penjumlahan, pembagian berubah menjadi pengurangan, pemangkatan berubah menjadi perkalian. Nah ya, yang perlu kamu ingat hati-hati. Orang kadang-kadang biasanya nulis gini, log dari X tambah Y sama dengan log dari X dikali Y. Itu salah. Hati-hati ya. Ini tidak berlaku loh. Log dari X ditambah log dikali, maaf. Ini dikali dengan log dari B dari Y itu harus sama dengan biasanya orang salah apa sih? Log dari ini X kali Y, ini X tambah Y. Oke. Biasanya salahnya ini. Biasanya yang kamu salah ini. Log X tambah Y ini berubah menjadi log dari B. Ini biasa kamu salahnya apa ya? Kok saya lupa. Ini berubah menjadi X kali Y. Kalau nggak salah biasanya kamu lakukan gini ya. Apa ya? Kalau X kali Y, log X dikali Y, apa ini ya? Bentar. Lupa. Menjadi X tambah Y, Pak. Apa ini yang biasa kamu salah ya? Ini kayaknya yang biasa kamu salah ya. Ini yang biasa kamu salah. Terima kasih. Itu suaranya kecil, siapa tadi namanya? Afina, Pak. Afina? Iya. Oh iya, oke. Terima kasih Afina. Jadi yang biasanya kamu lakukan kadang-kadang gini, ini X tambah Y berubah menjadi, ini, X tambah Y berubah menjadi log X dikali log Y. Ingat ya, dia mengubah perkaliannya. Logaritma itu mengubah perkaliannya. Bukan log X dikali log B-nya, bukan. Bukan log X dikali log Y-nya, bukan. Tapi mengubah perkaliannya berubah menjadi jumlah dari logaritma. Mengubah pemangkatannya. Jadi yang dilogaritmakan itu perkaliannya dan yang dilogaritmakan itu pemangkatannya. Hati-hati ya. Jadi itu yang biasa ini dan biasa ada hubungan antara apa? Ada hubungan antara logaritma dengan basis B dari X itu ternyata sama dengan ini sifat ya. Kamu bisa buktikanlah di buku juga ada log dari P
ini X, ini dibagi dengan log P dengan basis P gitu ya, dari X gitu ya. Ini dia ngomongin apa? Ini ngomongin perubahan basis dari B ke P. Dari B ke P. Sehingga nanti saya punya apa? Sehingga secara umum saya punya, kalau saya punya, Pak, sebenarnya saya punya logaritma 5. Logaritma 2. Ini kenapa saya pakai ini? Karena biasa. Izin bertanya, Pak. Ya. Itu kenapa Apa namanya? Kenapa saya Evelyn ingin bertanya, Evelyn. kenapa itu log PX dibagi log PX ya? Oh, maaf. Ini seharusnya apa, Evelyn? B. Bagus. Terima kasih. Kamu sudah belajar ya. Terima kasih, Evelyn. Bagus. Karena kalau ini nanti jadi 1 ya, Evelyn. Iya. Berarti kamu X-nya sebenarnya 1 dong. Log yang supaya jadi 1 berapa? B pangkat B. Berarti X-nya sebenarnya B dong. Kalau kayak gitu ya. Terima kasih, Evelyn. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Jadi saya punya log BX, log X ini. Saya mau ngomong apa tadi ya? Aduh, saya jadi lupa. Saya mau ngomong apa? Jadi saya punya kalau log ini dengan harus ulang lagi. Enggak. Log 2 dari X gitu ya. Dari 10 ini berapa, Pak? Kalau saya ubah ke dalam basis lain. Tentunya kalau saya ubah dalam logaritma natural ya, logaritma dengan bilangan dasar E, tentunya ini menjadi apa? Tentunya ini menjadi ln 10 dibagi dengan ln 2. Gitu. Ya, tentunya secara umum apa? Secara umum kalau kamu pengen ini 10, ini tentunya akan menjadi apa? Ini menjadi logaritma dengan basis 5 lah misalkan ya. Jadi ini pertukaran basis dari apa? Ini kenapa sih selalu nulis ini sih? Logaritma 5 10 dibagi dengan logaritma 5 dari 2. Gitu ya, logaritma 10 dibagi logaritma 2 lah kira-kira, dengan basis lain kira-kira. Nah, orang mah biasa nggak pakai ini. Orang mah kalau dulu waktu SMA pakainya apa? Pakainya ini. Nah, orang biasanya pakai ini. Saya kalikan dengan ini. Dikalikan dengan ini. Ini harus sama dengan ini. Ya, seolah-olah soalnya biasa orang ingatnya gini. Dulu kalau di SMA. Di SMA B-nya juga di atas ya. Jadi seolah-olah gini, log B dari P, log B dari X, nanti seolah-olah ini dicoret. Jadi log P dari X gitu ya, dulu waktu di SMA sih. Kalau kamu ingat. Tentunya ini jadinya P atas. P log B dikali B log X menjadi P log X dulu kalau kamu di SMA. Ya, biasanya kita pakai ini. Tapi ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya yang penting itu bukan itu esensinya. Yang penting itu sebenarnya ini. Bagaimana dia mengubah dari basis suatu logaritma menjadi basis yang lain. Itu yang paling penting esensinya. Ya tentunya kamu bisa pakai ini sebagai sifat ya boleh. Oke ya. Nah, itu saja dari saya. Kamu ada pertanyaan? Kita selesai sampai di sini. Jadi kamu bisa mulai kuis 11.40 hingga 12.40. Ada pertanyaan Bapak Ibu, saudara-saudari? Sudah jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas kita selesai sampai di sini. Jangan lupa isi presensi. Saya isi presensi itu mulai dari jam berapa ya? Ya nanti saya cek sebentar ya. Kamu bisa langsung coba saya lihat dulu isi presensi jam berapa. Nanti kuis dari jam 11.40. Kira-kira 10 menit lagi ya. Kamu lihat-lihat dulu catatan saya.
atau catatan kamu sendiri, nanti kita mulai kuis, kamu bisa lihat catatan, dicoba-coba ya. Jangan khawatir kalau kuis kamu ini jelek ya, jangan khawatir, karena saya ini hanya pengen lihat kamu bisa dapat seberapa sih dengan saya menerangkan seperti ini. Dengan video dan menerangkan dan tentunya dengan kamu baca buku persiapan sebelumnya ya. Saya cuma pengen tahu tingkat penangkapan kamu seperti apa. Nanti yang lebih besar itu tentunya nanti di kuis bersama dan di ujian akhir. Jangan takut ya, saya kuis juga banyak. Nanti ada beberapa yang saya buang juga. Kalau tiap kali pertemuan kita kuis seperti ini ya, kalau kamu bayangkan aja tiap kali kita pertemuan kuis seperti ini, berarti kan kamu punya 30 kuis, nggak akan saya ambil semuanya lah. Ya, oke ya, terima kasih. Stop recording sudah? Belum.